Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ada yang nggak berangkat hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dulu ya. Banyak namanya, silakan kami berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujudnya dan perubahannya. Nah, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi wujudnya dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak apa itu wujud zat? Siapa yang tahu? Tidak tahu Ibu. Nah, wujud zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Nah, wujud zat ini ditentukan oleh susunan partikel, penyusunannya dan energi yang tergandung di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis wujud zat. Yang pertama ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu ada zat padat, cair, dan gas. Nah, dari zat padat itu yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap, partikel penyusunannya tersusun rapat dan kaku. Nah, contohnya itu ada es batu, kayu, gula aren. Nah, dalam di kehidupan kita itu selain contoh ini apa aja? Batu, Ibu, batu. Terus apa lagi? Piring, besi, meja. Nah, selanjutnya itu ada zat cair. Nah, zat cair ini memiliki bentuk yang mengikuti padatnya, volumenya tetap, dan partikelnya penyusunannya tersusun rapat, namun dapat bergerak bebas. Nah, ini contohnya ada air. Nah, selain air apa contohnya? Minyak. Pintar. Nah, selanjutnya itu ada zat gas. Nah, zat gas ini memiliki bentuk yang mengikuti wadahnya. Nah, volumenya dapat berubah, partikel penyusunannya tersusun renggang dan bergerak bebas. Nah, contohnya ini ada asam, terus apa lagi? Kentut. Terus apa lagi? Oksigen, ya, oksigen. Nah, selanjutnya itu ada perubahan wujud zat. Nah, kalian tahu nggak perubahan wujud zat itu gimana? Nah, dari perubahan wujud zat itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perubahan wujud benda ini terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Nah, ini seperti kayak pemanasan, pendinginan maupun pengangguran. Nah, jenis-jenis perubahan wujud zat ini ada 6 ya. Yang pertama itu ada mencair. Nah, mencair itu dari padat ke cair. Nah, contohnya apa? Nah, selanjutnya itu ada dari cair ke padat, namanya itu membeku. Nah, contohnya apa? Es batu. Terus apa lagi? Gula air. Oh, gula Cair dibiarin jadi padat. Selanjutnya itu ada cair ke gas, namanya itu menguap. Tahu nggak contohnya apa? Nah, terus kalau ke gas ke cair itu namanya mengembun. Contohnya apa? Itu pagi hari itu. Ya, benar. Lagi? Ya. Terus selanjutnya itu ada zat padat ke gas, namanya itu maniobrin. Apa maniobrin? Kabar baru itu baru kan? Ya, benar, namanya juga benar. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal ini dari gas ke zat padat. Ada satu. Benar. Nah, selanjutnya itu biasanya terjadi miskonsepsi. Yang pertama itu zat menghilang saat menguap, zat cair menghilang saat menguap.
Nah, saat dia cair menguap itu nggak hilang ya anak-anak, melainkan berubah dari fase cair menjadi gas. Nah, hal ini karena partikel air dalam bentuk gas tetap ada di udara, hanya saja tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, proses ini disebabkan oleh energi panas yang menyebabkan molekul air bergerak lebih cepat hingga lepas dari ikatan antar molekulnya. Nah, selanjutnya itu yang sering terjadi ada es mencair karena suhu dingin. Nah, ini es mencair itu bukan karena suhu dingin, melainkan menerima panas dari lingkungannya. Proses pencairan terjadi ketika suhu mencapai titik leleh. Nah, partikel es itu yang awalnya tersusun rapi dalam bentuk kristal mulai bergerak lebih bebas sehingga berubah dari padat menjadi cair. Nah, selanjutnya itu anak-anak tahu nggak ini makanan apa? Jenang. Nggak tahu. Ada yang tahu ya enggak ya? Nah, ini namanya jenang. Nah, tahu nggak jenang itu namanya jenang kudus ya? Tahu nggak dari mana? Dari kudus. Nah, benar sekali. Nah, jenang kudus itu dari Kabupaten Kudus. Nah, jenang kudus itu terbuat dari tepung ketan, terus gula aren, gula pasir, sama santan yang dimasak terus diaduk selama beberapa jam, nanti akan menjadi jenang. Nah, jenang ini juga ada banyak rasa anak-anak, ada mocha, cappuccino, anggur dan lain-lain. Nah, kalian pernah mencicipi makanan ini enggak? Pernah. Nah, terus kalian itu pernah nggak melihat proses pembuatan jenang kudus? Belum. Nah, kita nanti akan coba ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih perubahan bentuk wujud benda itu selama proses pembuatannya? Ada nggak? Ada. Nah, kita akan membuktikan ya apakah benar ada perubahan wujud benda. Nah, setelah itu ibu akan memberi kalian kata putih. Tapi sebelum itu ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Yang ini dari satu, kelompok satu, dari dua, kelompok dua ya. Oke. Nah, silakan analis mengamati petunjuk dari yang tadi disebut ya. Nah, di sini ibu sudah menyediakan bahan-bahannya. Di sini ada tepung ketan, ini santan, dan ini ada gula aren. Nah, anak-anak sebelum melakukan eksperimen kita identifikasi dulu nih. Yang pertama gula aren ini termasuk zat apa? Ada. Terus cair. Terus gula pasir termasuk benda? Ada. Terus ini ada. Nah, kita kan sudah mengidentifikasi. Nah, selanjutnya ibu minta perwakilan kelompok untuk masuk. Saya. Ya, ayo warnanya sama. Nah, nanti anak-anak bisa saling itu ya mencatat ya. Baik, Ibu. Oh, anak-anak harus semua aja ya. Nah, yang pertama. Nah, yang pertama kita masukkan santannya terlebih dahulu. Nah, kalian lihat nih santan berubah jadi apa gitu ya. Setelah itu dimasukkan gula cairnya, gula aren. Nah, habis gula aren kita masukkan ini dulu gula pasir. Nah, kita masukkan ini dulu. Nah, setelah itu kan ini udah kita masukkan tepung ketannya. Wah, enak. Nah, kita lihat ya gulanya apa aja. Gulanya jadi cair. Oh iya tuh. Gulanya Ini ada belum. Ibu menguap, ibu. Iya menguap. Nah, itu kalian bisa catat ya perubahan wujud. Belum. Iya benar. Soalnya ini soalnya iya gulanya hilang. Nah, ini kalian bisa catat
perubahan wujud apa ya? Iya, mau sudah Soalnya kok ini langsung sertifikat? enggak, ini nanti prosesnya mengenal dulu, nanti sudah aja diaduk terus kan. Terus habis itu didiamkan ya. Habis didiamkan, nanti akan berubah jadi seperti ini namanya jenang. Anak tahu nggak ini wujudnya apa? Ada. Benar. Nah, udah sih. Udah. Kosong kosong. Baik, anak-anak silakan duduk di tempatnya. Oh, kasih. Baik, ibu kasih waktu 3 menit untuk buat isi akademinya. Cukup ibu. Oke, ibu. Oh, udah selesai. Nah, baik. Siapa yang mau maju mempresentasikan hasil kerjanya? Nahwa, baik Nahwa. Kamu sendirian bu. Kamu mau sama kelompok gak apa-apa? Sama kelompoknya. Baik, teman-teman perkenalkan nama saya Nahwa. Saya Nafis, saya Naya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu bahan gula merah, wujud yang sebelum dipanaskan itu padat, lalu wujud yang sesudah dipanaskan itu cair. Yang kedua yaitu santan, wujud yang sebelum dipanaskan itu cair dan tidak ada perubahan wujud karena tetap cair. Terus gula pasir, wujud yang sebelum dipanaskan itu padat, lalu wujud yang sesudah dipanaskan itu cair. Lalu adonan jenang, awalnya wujud yang sebelum dipanaskan itu cair, lalu wujud bahan sesudah dipanaskan itu menjadi padat. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, mengapa gula merah dan gula pasir berubah wujud karena dipanaskan? Yang kedua, mengapa santan dapat menghasilkan uap karena dipanaskan juga ibu? Lalu mengapa adonan jenang dapat berubah wujud karena dipanaskan lalu adonannya berubah menjadi padat? Lalu sebutkan contoh perubahan wujud zat yang sekitar kita selain proses pembuatan jenang. Untuk perubahan wujud dari cair ke padat selain jenang itu kayak misal kita bikin es batu itu kan dari air jadi es, itu perubahan wujud dari padat cair jadi padat. Terus santan ketika dipanaskan menjadi cair ke gas. Nah setelah itu ada adonan jenang ketika dimasak dari cair ke padat. Nah ini semua karena panas ya anak-anak. Kalau yang adonan jenang ini dia padat jika didiamkan berapa jam. Nah oke, selanjutnya. Nah, apa sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai wujud dan perubahannya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa sih itu perubahan wujud? Saya ada nanya sebentar. Jadi ada 6 perubahan wujud zat. Kalau misalkan dari padat ke cair itu jadinya mencair. Kalau dari cair ke padat itu jadinya membeku. Terus kalau dari padat ke gas itu jadinya menyepi. Kalau dari gas ke padat itu jadinya mengkristal. Kalau dari cair ke gas itu jadinya menguap. Kalau dari gas ke cair itu mengembun. Ya, terima kasih Naya. Nah, tepuk tangan untuk Naya. Jadi anak-anak kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Nah,
sebelum kita pulang, Ibu berterima kasih kepada kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Nah, sebelum pulang kita tetap semangat dulu yuk. Tetap semangat. Semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga anak-anak. Nah, nanti itu ya pulangnya hati-hati ya.